Nah, ada dua yang ingin saya sampaikan. Memang tentang peringatan Maulid ini di luar sana kan ada yang ngadakan, ada yang nggak ngadakan. Bagi kita tidak jadi persoalan sebenarnya mau ngadakan atau tidak ngadakan. Tapi izin, kalau nggak ngadakan nggak usah recoki. Bapak kalau bangun masjid, Bapak akan minta dana sama orang lain. Mau bantu, alhamdulillah. Nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diributin. Udahlah, gak mau bantu, ributnya luar biasa. Ada yang infak dengan ucapan, aku kalau infak kayak gitu gak ikhlas, yang berasa itu. Masa disebut-sebut kalau infak kayak gitu dituliskan, mana ikhlas itu? Aku pernah ngaji juga. Kalau ngaji itu memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu, itu baru ikhlas. Ibu ngomong ikhlas, ibu rupanya infaknya berapa? Memang aku gak ada, wajar lah kalau ikhlas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan jargon orang yang sering tidak suka sama Maulid dengan sebutan Maulid haram atau Maulid bid'ah biasanya satu. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau memang Maulid itu baik, maka sebelumnya sudah dilakukan, maka Rasul sudah mengerjakan, maka sahabat sudah melakukan. Kalau kita melakukan kebaikan yang baru, yang itu tidak pernah ada pada masa Nabi, tidak pernah dicontohkan sama Nabi, seolah-olah ada perkataan yang sering memberhentikan kita untuk menjawab, kau itu lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad gak ngadakan, kau malah melakukan. Berarti kan kau lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Ya, ternyata ucapan laukana khairan ma sabaquna ilaihi itu adalah ucapan orang kafir kalau kalah berdebat. Bisa menyentuh tangannya dan diberikan kesempatan untuk berdialog dengannya. Ialah manusia yang memikirkan umatnya. Sebelum wafat yang dia sebut-sebut adalah umatnya. Ketika dibentangkan surga yang begitu luas, disuruh untuk masuk, dia tidak mau masuk. Kenapa? Hanya masih memikirkan umatnya untuk bisa masuk ke dalamnya bersama. Pertanyaannya, kalau Rasul saja begitu merindukan kita, kenapa kita tidak mau menjawab rindu tersebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita bersamanya pada akhirnya di surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bagi-bagi tugas sama Ustaz Al-Banjari. Kalau Ustaz kan Al-Banjari, aku Al-Bataki. Karena memang aku orang Batak. Mamaku Butabia. Ibu tahu Hotman Paris Butabia? Mamaku sama Hotman Paris mereka beda nasib dulu. Nah, ada dua yang ingin saya sampaikan. Memang tentang peringatan Maulid ini di luar sana kan ada yang ngadakan, ada yang nggak ngadakan. Bagi kita tidak jadi persoalan sebenarnya mau ngadakan atau tidak ngadakan. Tapi izin, kalau nggak ngadakan nggak usah recoki. Bapak kalau bangun masjid, Bapak akan minta dana sama orang lain. Mau bantu, alhamdulillah. Nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diributin. Udahlah, gak mau bantu, ributnya luar biasa. Ada yang infak dengan ucapan, aku kalau infak kayak gitu gak ikhlas, yang berasa itu. Masa disebut-sebut kalau infak kayak gitu dituliskan, mana ikhlas itu? Aku pernah ngaji juga. Kalau ngaji itu memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu, itu baru ikhlas. Ibu ngomong ikhlas, ibu rupanya infaknya berapa? Memang aku gak ada, wajar lah kalau ikhlas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan jargon orang yang sering tidak suka sama Maulid dengan sebutan Maulid haram atau Maulid bid'ah biasanya satu. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau memang Maulid itu baik, maka sebelumnya sudah dilakukan, maka Rasul sudah mengerjakan, maka sahabat sudah melakukan. Kalau kita melakukan kebaikan yang baru, yang itu tidak pernah ada pada masa Nabi, tidak pernah dicontohkan sama Nabi, seolah-olah ada perkataan yang sering memberhentikan kita untuk menjawab, kau itu lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad gak ngadakan, kau malah melakukan. Berarti kan kau lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Ya, ternyata ucapan laukana khairan ma sabaquna ilaihi itu adalah ucapan orang kafir kalau kalah berdebat.
Buka surah Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang kafir itu berkata, kalau memang Al-Qur'an ini memang benar, kalau memang Al-Qur'an ini baik, tentunya kau tidak mungkin mendahului kami untuk beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, seolah-olah ada pengiringan opini bahwa maulid ini wajib. Tidak, maulid ini tidak wajib. Jadi karena tidak wajib, tidak ada ketentuan bagi sahabat untuk wajib mengerjakannya. Terserah bagi sahabat mau lakukan atau tidak. Yang ketiga, sekarang seperti ada pengiringan opini untuk menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi kebaikan karena sudah sempurna ajaran. Jadi kalau semua kebaikan itu harus kesunnah dari Rasulullah SAW dan tidak boleh ada yang baru. Yuk sama-sama kita lihat dulu. Ibu tahu tarawih berjamaah? Tahu ya? Tarawih berjamaah itu pertama kali dilakukan Nabi Muhammad yang mengerjakan tarawih berjamaah? Enggak, Ibu. Bukan Nabi Muhammad, bukan Abu Bakar, Bapak. Tapi yang pertama sekali mengerjakan siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setelah sholat Isya, ada yang sholat 2 rakaat sekali salam, lalu 2 rakaat sekali salam, lalu 2 rakaat sekali salam. Ada yang 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Apa kata Umar? Itu diperhatikan hari ke hari, minggu ke minggu. Akhirnya Umar berkata, yuk berjamaah, nanti bid'ah wahai Umar, nikmatul bid'ah hadihi. Inilah nikmatnya dalam melakukan bid'ah. Ya diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan Jumat. Pada masa Rasulullah berapa kali? Sekali. Abu Bakar berapa kali? Sekali. Umar berapa kali? Sekali. Izin hadirin rahimahullah. Yang menjadikan 2 kali dan akhirnya berkali-kali siapa? Utsman bin Affan. Malah di pasar pun adakan azan. Tapi pasar dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, bukan pasar pandangan orang Marelan. Pasar dalam pandangan orang Marelan ada pasar 1 tengah, pasar 1 real, pasar 2 timur barat, pasar 3 timur barat, pasar 4 juga. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kalau mau memperselisihkan harusnya lebih tinggi selisih adzan daripada selisih maulid. Berani kok Umar potong kompas, berani kok Utsman potong kompas. Jadi Pak Bu hadirin rahimahullah, mohon maaf, kalau sekarang di Medan sekitarnya bukan cuma azan 2 kali, sebelum azan udah ngaji-ngaji 15 menit sebelumnya. Tujuannya buat apa? Supaya bapak-bapak jangan terlambat datang sholat Jumat. Tapi yang namanya mental bapak-bapak yang terlambat ya selalu terlambat juga Pak. Pak, bukan tadi Jumatannya terlambat Bapak. Iya, cepat kali waktunya, jam 12:11. Awak istirahat kerja jam 12, belum lagi makan. Oh gitu Pak ya. Kemarin itu agak terlambat juga nih Bapak, padahal 12:30. Nah itu agak kelamaan kurasa. Memang sekarang ini kalau ada azan kita masih bisa abai, kita masih mudah gampang untuk meninggalkannya. Kenapa? Tenagamu masih kuat, kau hebat, kau kuat, kau bisa tinggalkan itu. Tapi suatu saat nanti kau akan rindu sama panggilan azan itu. Kapan itu? Ketika kau sudah sakit, ketika kau berada di rumah sakit dan kau masuk dalam ruang ICU itu. Untuk matamu saja pun kamu tidak bisa mengangkatnya, tanganmu saja pun kamu tidak bisa menggerakkannya. Kau masih dengar azan itu dari kupingmu. Kau akan berkata, aku mau menjemput panggilanmu ya Allah, aku mau datangi rumahmu ya Allah, aku mau melaksanakan sholat ya Allah. Allah pun langsung berkata, kenapa baru sekarang ngomong begitu? Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ada Ibu, Al-Quran bentuk dalam Rosam Usmani. Awal-awalnya Al-Quran dibukukan ada rupanya titiknya. Mana ada titiknya? Macam mana mau ngajinya kalau nggak ada titiknya? Kalau kita dulu kan ngajinya gimana? Badua di atas, ban badua di bawah, bin badua di depan, satu. Sadua di atas, san sadua di bawah, sin sadua di depan, sun san sin sun. Terakhirnya kan bunyinya gini. Wow sin sabu date wasin date salam date lamin berpanu.
ada yang salah dalam menghafalkan. Mau merujuk kepada Al-Quran, macam mana mau dibedakan itu bahasa mata? Perbedaan bahasa mata, titik, ta sama sa, titik, sa dengan nun, titik, dal sama dal, ro sama zai, ro zai, sin sama shin, sod dengan dot, to dengan zo, ain dengan alin, fa dengan to, titik. Pertanyaannya, titik ini baik nggak? Titik ini baik nggak? Kalau memang baik, kenapa sahabat tidak meletakkan titik? Boleh jadi sahabat belum kepikiran untuk hal itu. Siapa yang pertama kali meletakkan titik dalam huruf Al-Quran? Catat baik-baik. 65 Hijriah. Ada yang menyebutkan 69 Hijriah. Namanya Abu Aswad Ad-Duwani. 100 tahun berikutnya ada memberikan alakat. Namanya siapa? Imam Khalil bin Ahmad. 224 Hijriah. Ada nama ulama yang sangat hebat. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Meletakkan hukum tajwid dalam Al-Quran. Jangan kira, jangan duga bahwa Nabi Muhammad ada berkata, ingat ya, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ain itu jahar, mim mati berjumpa dengan ba itu namanya ikhlas syafawi. Enggak, pada masa dulu tidak ada perbedaan dalam membacakan Al-Quran. Semuanya lengkap, tepat, jelas, mantap. Tapi mohon maaf, semakin memahami Ustaz semakin banyak. Begitu banyak yang salah dalam membacakan Al-Quran. Akhirnya dibuatlah hukum tajwid. Sekarang udah ada hurufnya, udah ada titiknya, udah ada harokatnya, udah ada barisnya, udah ada tajwidnya. Ada juga buat di sana nggak pentingannya. Maaflah gua agak kasar malam ini, siang ini. Aku kasar mau sampaikan kalau ada orang Islam umur dari 50 tahun ngaji pun nggak pandai dan nggak mau belajar. Ngaji nggak pandai, nggak mau belajar, padahal guru banyak. Aku mau bilang derajatnya lebih hina daripada binatang. Oke, gitu Ustaz kasarnya. Iya, tengok bodoh itu nggak pernah lebih dari 40 tahun hidupnya. Paling lama 10 tahun. Kalau mau hujan atau selesai hujan, panik ngajinya, lebih asik daripada kita. Coba nanti perhatikan kodok betul-betul. Emang tuh bibirnya kalau mengucapkan huruf shad naik bibirnya karena memang kayak gitu ucapkan huruf shad. Betul tahun beragama Islam ngaji belajar. Maka lebih bagus lagi kodok. Tapi jangan kodok ada yang preman, ada yang bandel. Manusia pun gitu, ada yang bandel juga. Apa kata kodok suruh ngaji malas? Kodok ngaji, bu ngaji. Rek. Kedua, kita ngadakan maulid ini karena rasa cinta. Nanti bakal ada orang ngomong, apa kau pikir Abu Bakar, Umar, Utsman tak mencintai Rasul? Mereka mencintai, tapi mereka nggak ngadakan maulid juga. Ya namanya mencinta, beda-beda lah ekspresinya. Ibu punya anak 5. Nah, anak ibu 5 yang pertama suka ngasih duit sama ibu. Ya wajar, kenapa suka ngasih duit sama ibu? Duitnya banyak. Yang kedua, sering ngajak ibu jalan-jalan. Dia punya tour and travel 33. Sering kali ngasih hadiah sama ibu. Dia punya toko souvenir 67. Sering kali ngasih ibu makanan karena memang dia jualan makanan. Yang terakhir, ngerjain ibu aja kerjanya. Kenapa? Nggak ada lagi yang dikerjain. Mamanya yang dikerjain. Bantuin maksudnya. Pertanyaannya, apa ibu mau bilang? Anak nomor 5 lebih cinta daripada anak nomor 1? Enggak, semuanya mencintai, tapi ekspresi beda-beda. Makanya peringatan maulid, kita buat sholawatan, kita buat darsa sholawatan, buat hadroh dan sebagainya. Kan insya Allah di luar sana ada aja yang memberikan komentar pedas. Tak boleh, tak bisa. Kenapa kau bilang tak bisa? Bukankah dalam hadroh itu, bukankah dalam sholawatan itu yang diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang kisahnya, yang diceritakan perjalanannya, ujian kepada Rasulullah SAW. Kenapa kau salahkan? Kalau kau orang Muhammadiyah, ingat orang Muhammadiyah juga punya milah. Dalam milahnya ada juga Mas Muhammadiyah, Mas NU, Mas Al-Jamiyatul Al-Wasliyah. Kenapa kau salahkan? Kami buat seperti itu. Kau bisa ciptakan lagu-lagu untuk membesarkan organisasimu, tapi kau haramkan ketika kami memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, Pak, bahwa tidak rahimahullah, ada orang Minang sini. Ada orang Minang.
Minang. Orang agak geser-geser lah itu ya. Orang Minang itu kalau dia rindu sama kekasihnya nggak datang-datang, dia buat lagu juga, buat syair juga. Udah kan doang diantau urang. Boleh kok buat kayak gitu. Ada orang Jawa? Orang Jawa ada? Orang Jawa suntuk-suntuk pun buat lagu dia. Temulawak. Nek tak pikir nang awak-awak anti rusak jowo jeruk. Nek tak pikir kok kuwi koyo ngono. Boleh kok buat kayak gitu. Kenapa kami kau harapkan? Ada orang Mandailing? Ada. Orang Mandailing itu kalau nasihati anaknya selalu berkata, indah jungana mandok loja, indah jungana mangido asal pemabaya. Anak ini berbahagia, kayu sonari om dumagabe. Oh boleh buat kayak gitu. Apalagi kalau nikah anakmu, orang ada ini, oh buat juga lah. Ada orang tobat? Orang tobat, kalau nggak ada boleh mewakili. Orang tobat itu masya Allah, nasihati anaknya juga pakai lagu. Cintanya tak bersemi dibuatkan lagu. Tapi nama tua wolok ya Bu, ada orang Aceh? Bunga jumpa mereka di Aceh. Bisa, boleh. Tapi kenapa kau salahkan kami buat selawatan? Padahal ibu kalau lihat sinetron Indonesia nangis-nangis. Padahal kisahnya lebih parah daripada sinetron Indonesia. Dan makanya kalau dulu selawatannya satu aja Bu, gak banyak versinya kalau dulu. Ya kayak mana tuh? Ibu kalau hafal boleh ikuti ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami orang Jawa Ustaz, nggak kalah kayak gitu kali. Jawa itu lembut dia kalau selawatan. Oh kayak gitu dia. Kayak mana selawatan orang Jawa? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalam bismillah bi Rasulillah wa kulli agak mental berasa gitu. Kalau kami lembut aja Ustaz, kalau orang Aceh ini kami tepat pasti. Mana rupanya kalian kalau selawatan? Sholat